Shalom sahabat, New Chapter Message hari ini berjudul Mati adalah Keuntungan. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sahabat yang mendengarkan New Chapter Message kali ini, sahabat benar-benar beruntung. Karena apa? Karena penulis rindu untuk mengajak kita harus benar-benar rela agar dapat meninggalkan dunia ini dan menerima janji kekekalan, yakni langit baru bumi baru. Tetapi tentunya mendengar hal tersebut masih banyak yang risih di telinga dan langsung menganggap bahwa ini sangat tabu untuk dibicarakan. Mengapa? Karena sahabat, jujur dalam diri kita masih terikat percintaan dengan dunia ini. Sehingga seperti halnya lagu berkata, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Tapi justru dalam segala hal sebaliknya, tidak merindukan pulang. Bahkan hal-hal seperti New Chapter Message ini dianggap risih, dianggap berbeda dengan apa yang seharusnya masuk di telinga ini. Ya karena itulah kita manusia masih melekat daging, dan ini merupakan kodrat dosa yang harus kita perjuangkan untuk bisa kita matikan. Nah sahabat, kematian adalah hal yang mutlak sahabat. Di antara kita tidak ada yang dapat menghalangi seseorang bila waktunya meninggal. Ada juga banyak yang beralasan, termasuk diantaranya yang banyak sendiri saya dengar, bahwa kalau meninggal bagaimana dengan suami saya, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak-anak saya. Sahabat, belum lama ini cukup viral ya berita tentang seorang anak yang harus isolasi mandiri, di mana seorang anak ini harus isolasi mandiri karena telah kehilangan ayah dan ibunya. Anak ini berusia kurang lebih 10 tahun. Ayahnya, ibunya meninggal karena COVID-19. Kemudian anak ini yang masih ada di dunia saat ini sementara menjalani isolasi mandiri. Bukan hanya anak ini, banyak juga yang lain juga mengalami kejadian yang sama. Ada anak-anak juga yang sedari kecil ditelantarkan oleh orang tuanya. Nah, karena tragisnya kejadian hidup tersebut, justru banyak juga kita dengar anak-anak yang seperti itu menjadi dewasa, dan banyak juga yang berhasil menurut ukuran standar dunia. Nah, sebetulnya tidak ada lagi alasan kalau misalnya kita tidak rela untuk pulang. Sebetulnya alasan sebenarnya kenapa kita masih tidak rela untuk meninggal, ya karena aku dalam diri kita yang masih terikat dalam percintaan dengan dunia ini, berlindung di balik keluarga, apa itu suami, istri maupun anak-anak, berlindung di balik pelayanan, dan berlindung di balik hal-hal lainnya seakan-akan wajar menurut standar hidup dunia yang kita tinggal sekarang. Nah, untuk itu mari kita meninggalkan aku dalam diri kita masing-masing dan bisa selesai dengan diri kita. Kerinduan kita satu, yaitu pulang, dan tentu dibarengi bukan hanya sekedar untaian kata-kata indah, tetapi dalam perbuatan juga. Bukan berarti memiliki kerinduan pulang kemudian segera mungkin minta agar segera dipanggil pulang. Atau bukan berarti juga di saat seseorang rindu pulang kemudian tidak bertanggung jawab dalam hidup. Itu salah. Tidak menjaga pola hidup, pola makan, dan hal lainnya, itu salah ya sahabat. Justru di saat seseorang merindukan untuk pulang, di saat itu pula seseorang menjadi semakin berkualitas dalam hidup, atau dengan kata lain semakin serupa dengan Yesus Kristus yang mulia Tuhan kita. Seperti ayat Alkitab yang barusan kita baca, hidup adalah Kristus. Berarti saat kita hidup, seluruh pandangan hidup kita hanya tertuju pada Kristus Yesus, serupa dengan Dia, dan mati adalah keuntungan. Berarti tidak boleh lagi kita takut mati. Kita harus rela mati, karena di saat kita mati justru itu adalah keuntungan kita. Karena kalau kita menjadikan Kristus fokus hidup kita, maka itu adalah keuntungan kita di saat kita mati. Karena apa? Karena kita masuk dalam kerajaan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.